ternyata kemiskinan tetap ada. Yang namanya kemiskinan macam jari juga, Bu, macam jari juga, Pak. Masalah pembagian wajah ini juga, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang jauh dari ganteng, ada yang cantik, ada yang biasa-biasa aja, ada yang rezeki begitu juga, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Cemana? Bagaimana cara membantu yang miskin ini? Muncul ide-ide cemerlang, keluarlah program di Bintan namanya Secanting Beras. Maka pegawai-pegawai PNS, pegawai Pemda datang membawa secanting. Ini saya kasih tahu, mana tahu nanti malam-malam Bapak pergi ke dapur mengambil beras. Jangan ibu sangka Bapak tuh mengasihi yang muda. Nah, sampai ibu buat pula status, suamiku nampaknya ikut aliran sesat. Tiba-tiba jam 2 malam dia ke dapur, aku ikuti pelan-pelan mengambil beras, dimasukkannya ke kresek, dimasukkannya ke tasnya. Itu nama programnya Secanting Beras. Di kantor sudah disiapkan tabung besar, beras pun bercampur, beras tak enak, beras enak, beras tak enak, beras enak. Apa tanda kau beriman? La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau kau makan beras enak, kau makan bare Solo, kalau kau makan beras Ramos, kalau kau makan kuda laut, jangan yang kau masukkan beras Catu, beras yang menggumpal-gumpal. Bagaimana dimakan saudaramu? Kalau lena beras itu lewat di lehermu, beras itu jugalah yang kau berikan. Apa nama programnya? Secanting Beras. Beras itu bukan beras sembarang beras. Apa arti beras itu? Bersama Abdul Somad. Ada saja ide-ide cemerlang untuk mensejahterakan umat. Kenapa? Makanlah yang halal, berpikirlah yang jernih, maka akan muncul ide-ide untuk menolong. Bagaimana supaya anak-anak tidak sampai buta huruf Al-Quran? Wajibkan mengaji. Bagaimana guru-guru mengaji supaya istiqomah? Berikan insentif dari APBD. Bagaimana fakir miskin biar supaya bisa makan? Ambil dari pejabat-pejabat, pegawai-pegawai. Masa orang kaya cuma ngasih satu canting? Kalau engkau seekor gajah, beda dengan seekor semut. Semut bawa sebutir gula, gajah bawa sebatang kayu balak. Kau gajah bawa sebatang kayu besar, kau semut bawa sebutir gula. Kalau ada gajah bawa sebutir gula, gajah bongak. Kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan rumahmu yang mewah, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan emas berlianmu yang mahal, kalau kau kaya bukan dengan menunjukkan bajumu yang baru. Perasaan Ustaz Somad selama ceramah baru ini pakai baju ini. Ini mereknya Casio, Casio. Yang ngasih siapa? Orang sini juga. Namanya tak boleh sebut nama, jaga kode etik jurnalis. Tapi sejak pakai ini agak berwibawa sih. Masa Ustaz setiap ceramah baju putih aja? Sekali-sekali pakailah baju coklat Pak Ustaz. Tapi kok Ustaz ceramah di Bintan kemarin kami tengok bercahaya wajah Pak Ustaz. Iyalah lampu terang. Kenapa tak bercahaya? Tala'al badru alaina
tahiyyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Itu dulu dibacakan waktu membawa bayi keluar dari kamar. Emaknya duduk di lantai. Kenapa emak belum bisa mengendong bayi, baru melahirkan? Maka duduk di bawah, kaki masih diikat. Datanglah nenek membawa cucu keluar dari kamar, disambutlah gerung marhaban. Tala'al badru alaina. Masih ada itu di Bintan? Ada. Masih? Alhamdulillah. Makanya nanti kalau sudah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, adakan lomba baca barzanji dan marhaban sekabupaten. Gerung juara 1 berangkat umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Masih APBD. Habislah duit untuk itu aja. Maka yang kaya-kaya, yang duit banyak, datang. Kumpulkan pengurus masjid. Pengurus masjid, berapa biaya umroh sekarang? 25 juta Pak. Kalau 10 orang berapa? 250 juta. Bapak Umbe, enggak nanya aja. 10 tiket dari saya, yang anak yatim 1, penggali kubur 1, ini 1. Ini banyak perusahaan-perusahaan. Ada dana CSR, berangkatkan 50 imam, khatib, ustadz berangkat ke Saudi Arabia. Untuk apa? Melaksanakan umroh. Mereka pun makin semangat menjadi imam di masjid, semangat azan. Yang selama ini azannya Allah, begitu pulang dari umroh agak tinggi sedikit, Allah, jadilah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kalau mau nunjukkan kaya bukan dengan mobilmu yang mewah, menunjukkan kau kaya, begitulah caranya. Bawakan duit sehingga semangat anak-anak kita, semangat grup-grup marhaban. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi abadani ulimla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Dulu itu dibaca sampai habis, sekarang baru dibaca 5 menit, datang panitia dari dapur, walama potong aja langsung walama. Kenapa? Keyboard tunggal sudah siap. Teng 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 teng. Akhirnya tergeserlah marhaban, tergeserlah barzanji, tergeserlah majelis khatam Quran. Dulu anak-anak Melayu yang laki-laki khatam Quran waktu mau bersunat, yang perempuan khatam Quran malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat berhatam kaji, malam kelima malam meminang, malam keenam malam ketujuh malam pesta besar. 7 hari 7 malam. Setahun setelah itu Ustadz pun diundang lagi akikah cucu pertama. Dulu sekarang
tiba-tiba bercucu. Kapan anak khatam Quran? Alhamdulillah tadi Ustaz Somad selesai maghrib, tolong doa khatam Quran, saya tak hafal. Dibukalah Quran, tengok halaman belakang. Malam ini, malam Jumat, kita khatam Quran. Siapa yang khatam Quran nih Pak? Siapa yang khatam Quran nih Bu? Rupanya anak kita khatam Quran. Kelas berapa nak? Kelas 6 SD Ustaz. 6 SD khatam Quran. Ibu, bapak sudah khatam Quran? Jangan jawab. Diam aja dalam hati. Bacalah Quran, nanti khatam Quran. Karena Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran 30 juz, jamaah auladahu, jamaah lahu wa auladahu, kumpulkannya istrinya, anaknya, duduk bersama khatam Quran. Dulu Ustaz khatam Quran macam mana? Emak memasak pulut kuning, dipotong ayam. Dulu motong ayam tuh 3 kali. Pertama ayam tuh sakit, yang kedua awak sakit, yang ketiga khatam Quran. Lalu kemudian dipakai santan, diletakkanlah itu, dicucukkan bendera-bendera kuning, diserahkanlah ke guru. Tuan guru, dulu kuserahkan anakku ini mengaji kepada engkau. Sekarang kami ambil anak ini balik, kami serahkanlah pula pulut kuning dengan ayam panggang. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dibacalah wadduha alam nasrah sampai An-Nas, dibaca nanti Fatihah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Maka anak-anak yang khatam Quran tadi, dialah yang akan menjadi imam bagi keluarganya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi imam bagi anak-anak kita yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, ditemukan Allah dengan jodoh yang soleh dan soleh. Yang bilang amin, yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah anak-anak tadi pandai mengaji, setelah pula guru diberi insentif, setelah imam-imam masjid diberangkatkan umrah, yang miskin susah fakir diberikan program secanting beras, kira-kira masih khawatirkah kita dengan tamu 1.200.000 tadi? Dibuat lagi program namanya wisata halal. Apa itu wisata halal? Wisata yang tidak haram. Karena kadang kita ini mau pergi ke pantai, menengok pantai. Kau ke pantai mau menengok apa? Menengok pemandangan yang indah. Rupanya lebih indah pula lagi di sini daripada di sana. Berikuti menengok bule-bule tadi meniti air liur, menengok bini meniti air matu. Akhirnya rusaklah alam yang indah. Bukan makin jernih pikiran, error. Balik hang. Tak lama sudah itu stroke, mati. Maka bagaimana kita bisa menikmati alam yang cantik ini? Dibuatkan program wisata halal. Masjid-masjid dibangun besar megah, diadakan musabaqah tilawatil Quran, pondok pesantren. Bapak ibu yang punya tanah-tanah lebar, wakafkan. Yang punya duit banyak, santuni anak yatim. Tapi menyantuni anak yatim ramai-ramai tadi itu syiar. Saya tak maulah nyantuni anak yatim depan orang banyak, Pak Ustaz. Bagus, transfer aja langsung. Saya Pak Ustaz tak mau saya syiar susu gitu. Untuk apa itu? Saya langsung aja transfer, langsung ke nomor rekening, selesai. Berapa kau transfer? 10.000. Oke. 10.000 yang kau santuni. Untuk apa itu?
Oleh sebab itu anak-anak yang ulang tahun, anak-anak yang sehat-sehat, bawa mereka ke panti asuhan. Ada panti asuhan di Bintan? Ada? Ada tak? Besok pagi, ini hari malam Jumat. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah. Tadi Jumat Pak Ustaz. Oh iya udah habis. Besok hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, bawa anak-anak. Membawa anak hari libur ke pantai, bagus. Membawa anak hari libur ke bukit, mantap. Tapi bawa anak hari libur ke panti asuhan. Mama, kita kemana? Ke panti asuhan. Nah, panti asuhan itu apa? Tempat anak yatim. Anak yatim itu kenapa? Ayahnya meninggal. Jadi adik bisa juga. Iya, kalau ayah kau mati. Makan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Ya Bu, saya dengan anak-anak mau makan di sini. Kami mau makan bersama dengan anak yatim. Kenapa semua yang ada di sini? Ada sekitar 200 orang Bu. Aku keluarkan, kami mau makan bersama. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan ibu cuma bisa sanggup beli 5 bungkus. Anak ibu dengan anak yatim 3 orang. Makan. Yang lain, aklan masuk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Menetes air mata anak kita menengok saudaranya, ayahnya meninggal. Engkau masih punya ayah, pulang dari panti itu dijamin anak itu lebih sayang pada ibu, lebih sayang pada bapak. Kenapa? Kalau sudah tiada baru terasa. Saya kan tak mau aja nyanyi. Mau udah 5 album keluar. Saudara yang dimuliakan Allah, orang kalau setiap belum ini telunjuk ini karena ada, jari ini karena ada, kita tak merasa kehilangan. Coba kalau dia hilang, telinga gatal, takkan batang cangkul jujur. Karena dia ada. Coba kalau dia tak ada, maka begitu dia tidak ada, ibu pun begitu juga. Jumpai itu orang panti-panti jompo yang tua, tanya, ibu sudah lama di sini panti jompo? Sudah lama. Suami mana? Tenggelam di laut. Anak mana? Meninggal dunia. Jadi tinggal sebatang kara. Bayangkan kalau aku bawakan baju ibu ke sana, bawakan kain ke sana. Ini dibuka lemari kain sampai 3 lemari. Kain apa banyak-banyak? 2 biji cukup. Untuk pagi, untuk petang, untuk malam. Antar ke sini. Ini sebanyak-banyaknya untuk apa? Mati ibu. Ustaz ini kalau ceramah selalu ibu yang mati. Oke, kalau itu kita balik, bapak mati. Bapak asik menumpuk koleksi motor, koleksi mobil, koleksi itu, koleksi ini, tanah banyak, duit banyak. Meninggal bapak, senyum mereka. Udah mulai senyum. Bapak meninggal, itu surat tanah mereka bagi-bagi, mereka jual. Tahu bapak mereka dapat berapa? Nanti saya bukakan cerita. Bapak punya duit 10 miliar, 10 M Pak. Itu kalau dibelikan cincau, berenang kita. 10 miliar Pak, duit Bapak. Apa yang terjadi dengan 10 miliar itu? Meninggal Bapak, maka hukum kompilasi hukum Islam KHI kompilasi hukum Islam Indonesia membagi duit bapak yang 10 miliar dibagi 2 untuk mereka, 5 miliar untuk almarhum 5 miliar. Itulah gono 5 M. Balik dari sini hitung-hitung. Ya tahu kita jatah kita berapa. Nanti saya hitungkan. 5 miliar cuma punya bapak, yang 5 mereka ambil. Lalu dari yang 5 itu
mereka dapat lagi 1/8 karena ada anak. Anak tak ada, 1/4 mereka dapat. 1/4 dapat. Berapa itu? Maka mereka punya 6.250.000.000. 250 juta. Pergi dia ke Singapura. Yang 70 suntikannya jadi 17. Pipi naik, hidung naik, alis naik. Semua dibelinya mobil mewah, pakai motor sport dia. Suami yang baik, kronis. Waspada. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nah. Gimana? Puas ibu dah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, kalau mereka pelit-pelit sekarang, biar aja. Nanti pulang dari sini, Bang, abang pelit kan? Tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz janganlah gitu, karena ingin meraih hati ibu-ibu. Ustaz bilang kami mati. Oke, biar adil, sekarang ibu ini mati. Setuju Bapak? Ibu asal dapat duit SPPD, beli gelang. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat lagi uang tunjangan, uang sipak, uang sundul, uang sikut, beli lagi. Sampai cincin itu 3 biji. Asal menawar belanja ikan, ini ikan berapa? Asal berjuta begitu saja. Dari kemarin dari Batam dan dari Terbang. Tiba-tiba penyempitan pembuluh darah. Mati. Kira-kira cincin emas berlian yang 3 tadi kemana perginya? Kalian mengambil. Makanya kalau mereka asik membeli, jangan sakit hati. Itu untuk kalian juga. Lalu yang kekal abadi mana? Secanting beras yang kau ikhlaskan. Seketip, 2 ketip, RM1, RM2 yang dibawa untuk santunan anak yatim, zakat, wakaf, infak, sedekah, bayarkan ke guru mengaji, belikan untuk pembangunan listrik masjid, surau, langgar, musalla. Datang, tanya, itu yang akan menolong dan kekal abadi. Wal baqiyatus shalihat, yang kekal abadi hanyalah amal ini. Untuk membeli peralatan kecantikan kulit saja sampai 1 juta. Untuk memandikan anjing herder sampai 2 juta. Untuk kucingnya saja, salonnya sampai 15 juta. Sedangkan dia sendiri pun mandi pakai sabun telepon. Gimana? Tahu ibu sabun telepon? Banyak juga yang udah tua di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini sebenarnya Ustaz Abdul Somad hanya ingin mengingatkan, wahai bapak-bapak beramal solehlah Pak, wahai ibu-ibu beramal solehlah Bu, wahai orang-orang kaya beramal solehlah dengan sedekahmu, wahai pejabat beramallah dengan kekuasaanmu, wahai polisi dan tentara beramallah dengan amanah yang diberikan Allah kepadamu, wahai anak-anak muda, kalian harapan bangsa. Kenapa anak muda yang Ustaz sebut? Yang tua ini tak usah lagi diingatkan, mereka memang tak lama lagi. Yang tua tak perlu diingatkan. Ustaz Somad, itu ada bapak itu tua, udah pensiun, rajin ke masjid.
Memang sepantasnya. Cacing itu udah lama ini. Cacing kalau dia lewat di atas tanah, cacing-cacing di bawah, kapan kawan?